warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman Komisi A yang sempat hadir pada sore hari ini. Dengan saya Dr. Tri, beliau dari Partai Demokrat, David Andrea Irkanaya, dan saya hormati ada Profesor Iblis dari Partai Gerindra, David Andrea dari Irkanaya juga, saya sendiri Pak Devi dari Dapil 2 dari Partai Gerindra. Yang saya hormati teman-teman dari pemerintah kota, ada dari Dinas Pertanahan, ada Pak Camat Manggala, ada dari PU Perintah Umum, ada dari pihak kelurahan, dan dari pemohon RTP ada sahabat saya Andi Ival. Pertama saya lihat suratnya dari Aila, saya waktu ketua saya itu ternyata Andi Ival, dan timnya yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk hadir dalam rangka rapat pendapat yang sore hari ini kita laksanakan bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita sudah mengetahui bahwa ada permohonan untuk dilakukan rapat dengar pendapat dari AIA Law Firm. Jadi di sini secara singkat saya tadi sudah diskusi bahwa ada kekurangan tanah dari pihak pemohon, yaitu Iqbal ini di Kelurahan Bintoan, Bangkala, itu di daerah Kecamatan Manggala. Dan kalau saya lihat surat yang masuk ke kita, ini sudah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak pertanahan, pihak PU, bahkan juga sudah ada pernah pertemuan dengan Pak Wali Kota pada saat era dari pemantau. Saya tidak terlalu banyak lebar karena kami juga masih melihat bagaimana katanya kami tidak akan pembayaran ini atau bagaimana prosesnya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya habis dulu bagaimana prosedurnya atau bagaimana jalan ceritanya, Bu, sehingga pemohon ini mengajukan RPT terkait persoalan yang disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menghormati para kepala SKPD beserta pemohon RPT. Berkabar dengan pendapat izin, kami dari Dinas Pertanahan pernah melakukan rapat pada tanggal 12 Februari 2025. Kebetulan ada beberapa SKPD yang ikut juga dalam rapat tersebut, dan kebetulan hari ini kami dibagikan langsung oleh pihak pemohon. Di situ kesimpulannya ada 4 poin. Yang pertama, Dinas Pertanahan Kota Makassar membuat rekomendasi ke Dinas PU untuk menganggarkan dan melaksanakan mekanisme pembayaran ganti rugi. Di mana di sana terbagi habis pekerjaan di Desa Kota. Kemendagri 934/06/2024 bahkan sudah diperbarui dengan Kemendagri 2850/2025. Memang di nomenklatur program penyelenggaraan jalan tidak terdapat nomenklatur sub kegiatan untuk yang kegiatan yang masuk itu. Jadi kurang lebih begitu. Yang kami bisa update adalah jawaban surat 10 Juni 2025 itu mengacu ke Kemendagri 3406/2024 yang sudah diperbarui dengan Kemendagri 2850/2025. Nadanya sama, bahwa nomenklatur itu sudah tidak ada di nomenklatur penyelenggaraan program penyelenggaraan jalan. Betul. Saya kira itu saja terkait bahwa memang tidak ada di nomenklatur. Dari ini notulen rapat yang hadir ini Kadis Perumahan. Hasilnya itu bahwa lahan tersebut tidak masuk dalam pasus-pasus yang diserahkan oleh pengembang. Berarti clear. BPKD juga mengatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan, pencatatan lokasi tersebut belum tercatat, berarti sudah, gitu ya. Yang
ini sudah masuk dalam proses penyerobotan KPH, maka kami sarankan untuk dilakukan ganti rugi lahan sesuai dengan mekanisme. Berarti kalau hukum sudah menyarankan, ini hasil koordinasi. Jadi setelah diambil oleh pemerintah Kota Makassar secara tidak sesuai dengan mekanisme dan diganti. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Pak Camat? Para anggota DPRD Kota Makassar Komisi A terkait dengan sepakat pendapat pembebasan lahan yang ada di Kelurahan Bangkala. Saya yang saya hormati para kepala SKPD, para sekretaris dari Dinas PU maupun Dinas Pertanahan. Pak Lurah izin, salah Lurah ini saya mau itu ternyata Bangkala. Karena di surat itu tertulis. Izin Pak. Terkait dengan adanya hal seperti ini, kemarin di Februari itu kami lihat undangannya tidak ada di Undang. Baru kali ini mendapatkan berita bahwa ada pembahasan pembebasan lahan. Pemikiran kami, kalau itu pembebasan lahan berarti membuat kantor lurah. Tidak ada kantor lurah yang ditolak. Itu pemikiran saya Pak dari kemarin dikirimkan undangan. Tetapi ada hal lain termasuk Kelurahan Bangkala. Kami lihat apa yang menjadi perhatian di sini, kami hanya simak dan sebagai kami sebagai di lapangan yang sampai ada gesekan-gesekan. Itu Pak dari kami, Pemerintah Kecamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi masukkan di Renja, masukkan di Restra, terus kita mulai sosialisasi. Minimal proses itu sudah kita lewati dulu di 2025, 2026 mungkin baru kita carikan bagaimana solusi untuk pembayaran. Silakan dulu. Izin pimpinan, kalau kita mengacu ke PP nomor 39 tahun 2023 terkait pengadaan lahan, di sini kan di notulen rapatnya, di kesimpulannya, kesepakatan pada saat 12 Februari itu tahun 2025 menyepakati bahwasanya yang menganggarkan ganti rugi adalah Dinas PU yang melakukan tahapan pengadaan tanah mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil itu harusnya SKPD yang menganggarkan pengadaan tanah. Kami Dinas Pertanahan berdasarkan Kemendagri, kalau merujuk ke regulasi, aturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih rendah. Bahasa hukumnya mutatis mutandis. Yang mengatur pengadaan tanah adalah PP, di bawahnya undang-undang. Sementara yang menjadikan acuan Dinas PU adalah keputusan Kepmen. Penganggarannya itu tidak ada. Sementara kalau Dinas Pertanahan menganggarkan ganti rugi ini akan bertentangan dengan PP pengadaan tanah di pasal 4 ayat 1. Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah, Renstra. Itu jelas sekali dituangkan di dalam regulasi. Kenapa kami Dinas Pertanahan belum menganggarkan? Karena di dua bahwasanya Dinas PU yang akan menganggarkan. Kalau saya baca notulen rapat, karena pada saat itu saya tidak pernah dilibatkan, tapi saya baca dokumen ini pun dari pemohon. Oke Pak, terkait kasus ini bagaimana kesimpulan dari Dewan Sendiri? Ya, kalau kami kan sebenarnya dari awal hanya memperjuangkan hak warga yang merasa bahwa tanahnya telah digunakan oleh pemerintah kota. Apalagi memang di atas tanah itu sudah berdiri anggaran APBD. Makanya kami coba fasilitasi dalam DPP memanggil SKPD terkait, baik dari Dinas Pertanahan maupun Dinas PU, meminta klarifikasi kira-kira solusi apa yang bisa diberikan buat pemohon terkait masalah tanah yang ada di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Bangkala tersebut. Nah, hari ini kesimpulannya bahwa kami dari DPD Kota Makassar hanya menyarankan pemerintah kota untuk segera rapat internal, memanggil juga beberapa SKPD terkait selain daripada Pertanahan dan PU, mencari solusi kira-kira apakah penganggaran untuk pembebasan lahan tersebut bisa dianggarkan dan tidak menyalahi aturan pemerintah. Jadi ada tanah warga yang jadi fasilitas umum begitu? Ya, ada tanah warga yang berdiri di Kelurahan Bitua. Sebenarnya luasannya sangat luas, cuman ada sedikit sekitar 77 meter persegi itu diambil oleh pemerintah kota untuk dijadikan jalanan umum. Pak, terus Pak, tadi kan dikasih kesempatan untuk rapat dulu. Ya, okay. Ada tenggang waktu gitu kapan? Kapan? Harusnya, karena ini kan sudah berlarut-larut. Ya, sudah.
yang jelas kami kan akan follow up hasil DPP ini. Kemungkinan 1-2 hari ini rekomendasi sudah keluar dari Komisi A dan DPRD Kota Makassar. Mungkin di rekomendasi tersebut yang kami kasih tengah waktu, mungkin paling lambat, biasanya kalau paling rekomendasi itu paling lambat 2 minggu harus mereka segera mengambil keputusan, mengeluarkan keputusan. Tapi menurut Pak Dewan, yang mana yang benar antara dua kubu ini? Kalau menurut kami, menurut surat yang masuk, kami sudah pastikan pemohon yang benar, karena SKPD terkait Dinas Pertanian sudah mengeluarkan memang tahu rekomendasi untuk melakukan pembayaran. Hanya memang ada nomenklatur khusus yang menghambat sehingga pembayaran ini tidak terlaksana. Terus Pak Dewan, kan kalau dibayarkan ini ada potensi ormas, ada lagi yang lain, pihak-pihak lain yang akan menuntut. Gitu. Iya, kalau sebenarnya tidak ada masalah. Semua pihak berhak menuntut, asalkan dasarnya jelas, dasarnya kuat bahwa memang layak untuk dibayarkan sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan. Itu yang penting. Oke, Terima kasih Pak. optimis dibayarkan atas gimana? atau kita harus kejar-kejar lagi nih Pak? Sebenarnya sih makanya karena adanya pergantian pimpinan wali kota dari Dan Komanto sekarang ke Mafri, Pak Hapi, lalu kemudian sebenarnya kita hanya berharap bahwa jangan karena persoalan pergantian pimpinan wali kota lalu kemudian ada pergantian, ada perubahan janji, ya kan, itu yang pertama, atau ada misalnya perbedaan kajian hukum dalam konteks untuk mengganti kerugian milik klien kami. Sebenarnya yang kita harapkan di sini adalah bagaimana pemerintah kota berkomitmen agar tidak melanggar hak kepemilikan dari warganya, ya kan, termasuk dari klien kami. Mungkin ini salah satu ya korban dari apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Tetapi kami harap bahwa pemerintah kota bisa menyelesaikan permasalahan, apalagi ini menyangkut tentang hak kepemilikan. Pemerintah kota segera menindaklanjuti dengan menganggarkan di anggaran perubahan tahun 2026. Karena tadi setelah kami berdiskusi dan berkoordinasi dengan Komisi A, agak sulit untuk dianggarkan di anggaran pokok karena sudah pembahasan dan sudah lewat. Jadi yang bisa nanti mungkin ada pergeseran program, sehingga dengan pergeseran program itulah nanti akan dianggarkan atau dimasukkan kaitan dengan ganti rugi lahan milik. Kira-kira seperti itu. Ya, Andi Falanwa. Yang ada. Oh ya, oke. Yang nomor pertama.